Kalau di gereja kita ini penuh dengan pujian, pengagungan pada Tuhan. Nah, saya juga mau sampaikan hari ini nanti kita akan belajar terus ya. Jadi saya memang sedang membagi ngatur persentase ya, pengajaran berapa persen yang penggembalaan untuk hidup Anda sehari-hari, untuk motivasi Anda sehari-hari berapa persen. Karena saya sadar kalau cuma pengajaran nanti sekedar pengetahuan. Tapi saya juga percaya walaupun pengetahuan kalau firman Tuhan, wah itu luar biasa. Kita akan lihat tes gini kembali, saudara. Ya, kita akan belajar kembali, saudara. Kalau minggu lalu saya mic-nya ada untuk baca firman. Oh, Ricky. Haleluya. Ngambil dulu. Kita akan kembali, saudaraku, belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang kesatuan ya. Bagaimana Kristen itu kesatuan itu penting, itu utama banget. Sebenarnya bukan hanya Kristen, dunia pun mengenal kesatuan ya. Ada istilah peribahasa di dunia, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, kamu ini ngawur aja kamu ini. Bercerai kita runtuh. Ya toh, kalau bersatu kita teguh, bercerai rontok ya, terjadi friksi, perpecahan, perseteruan. Itu bisa runtuh gitu. Apapun itu bisa runtuh, negara runtuh, keluarga bisa runtuh kalau tidak ada kesatuan. Dunia mengenal kesatuan. Lah, kesatuan ini sebetulnya minggu lalu ya, ngulangi sedikit, itu berasal dari Allah kan. Yohanes berapa kemarin 17 ayat 11. Itu di carousel dibahas. Itu sebetulnya message dari sorga. Coba lihat. Yohanes 17 ayat 11. Minggu lalu ya, saya ulang sedikit. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Yesus belum naik ke surga ini ya, doa Yesus. Terus dan aku datang kepadamu, belum naik, balik ya pada Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, ya, supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Satunya seperti apa? Sama seperti kita. Loh, kita ini Yesus dan Bapa yang sedang berkomunikasi ini, saudaraku ya. Doa itu di Kristen itu kan, loh Tuhan kok berdoa? Beda, memang di Kristen itu doa itu enggak sekedar permohonan. Doa itu komunikasi, katakan komunikasi. 1, 2, 3, komunikasi, bercakap-cakap. Ya. Lah ini kan Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapa supaya Bapa memelihara murid-murid yang ditinggalkan, karena Yesus mau kembali kepada Bapa, proston patera, ya saya sudah ngajar itu, kembali kepada Dia sebagai Sang Firman yang sebelum jadi manusia, kembali kepada kemuliaan, itu di ayat 5 disebutkan, kembali kepada kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada, ya, kembali pada Bapa yang ditinggal ini loh, supaya enggak bercerai runtuh. Dan memang terbukti sebetulnya murid-murid kan berantakan semua itu hilang semua itu. Murid-murid itu lari semua ya, mereka ketakutan karena Yesus ditangkap, disalib waktu itu, karena mereka tidak tahu ya tentang rencana Tuhan, masih belum tahu sampai nanti Yesus bangkit menampakkan diri, segala macam mengajar kerajaan Allah, memberikan Roh Kudus, itu sudah tahu ya, nanti lain kali bisa dipelajari. Tapi intinya Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan untuk memelihara mereka, supaya jadi satu gitu loh, tidak runtuh, tidak bercerai-berai. Sama, ini masalahnya, sama seperti kita. Yesus dan Bapa kan ngomong-ngomongan. Dan Yesus dan Bapa itu satu. Yohanes 10:30 nggak usah dibuka, itu ayat hafalan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi kesatuan itu dimulai dari sorga. Yesus dan Bapa satu. Ya. Dua tapi satu. Dua apa? Pribadinya. Tapi satu dalam kesatuan sebagai Allah, gitu loh saudaraku ya. Itu memang pribadi ini terjemahannya kurang tepatnya, itu hipostasis. Hipostasis itu enggak bisa cuma terjemahkan pribadi, sedikit aja. Nanti lain kali kalau bahas itu. Pribadi itu, hipostasis itu juga realita. Kalau pribadi itu kayak individu. Saya pribadi tersendiri, siapa? Yang kini mesti sombong lali jeneng nih. Wes iki sing cedek Ricky eling ya. Ricky pribadi tersendiri, mau nyebut Cindy ya lupa Cindy. Pribadi tersendiri. Ini individu terpisah. Tapi pribadi yang digunakan hipostasis ini
walaupun sendiri tapi tidak terpisah, satu. Nah itu loh saudaraku. Itu contohnya apa? Lain kali saya mau khotbah itu nanti, khusus analogi Tritunggal itu di 1 Korintus 2, itu seperti roh dan manusia dan roh, itu dikasih contoh. Manusia dan roh itu satu, ada manusia, ada rohnya manusia gitu loh maksudnya. Itu ada tersendiri, tubuh kita dengan yang di dalam kita, itu roh itu beda, sendiri. Ya toh? Saudara gini aja lah, jauh-jauh. Anda kadang-kadang punya enggak suara hati dan suara pikiran berbeda? Hati dan pikiranmu berbeda. Benar enggak? Hatimu aku pengen mengampuni dia, pengen ngasih dia, tapi pikiranmu, enakan koyok ngono dikasih diampuni. Kamu kok senyum Riki? Apa pernah ngalami gitu? Ya toh pikirannya beda, orang kayak begini lah. Itu kan kayak sesuatu sendiri kan, tetapi satu di dalam ya engkau lah kesatuanmu sebagai manusia. Allah ya begitu, tapi bedanya kita sering bertentangan. Tapi Yesus dan Bapa tidak pernah, kami berdua. Sebenarnya terjemahnya as-men itu we are, kami berdua. Kita satu, kami satu. Sama seperti kita adalah satu. Lah kesatuan Yesus dan Bapa. Bapa itu sebagai Allah, Yesus sebagai firman. Itu satu, firman dan saudara seperti saya dan firman saya jadi satu. Walaupun keluar omongan saya, keluar nanti dalam tulisan, keluar dalam khotbah, rekaman, tapi tetap satu di dalam saya, logos ini firman. Ya kira-kira begitu. Kesatuan dari sorga, itu yang diberikan ya supaya kita menjadi satu. Jadi tanpa Bapa di sorga, tanpa Yesus Kristus, kesatuan itu tidak akan terjadi. Ya kesatuan itu terjadi supaya mereka satu sama seperti kita. Jadi kesatuannya itu seperti, dan kita sudah belajar minggu lalu secara singkat ya, bahwa kesatuan itu sebenarnya saya gambarkan tuh di sorga. Ya, diulangi sedikit ya, Wahyu 3:21. Yang mungkin tidak sempat ngikuti, biar ngikuti sedikit. Itu yang saya gambarkannya di sorga. Tapi nanti saya akan khotbah kesatuan di bumi ini. Kesatuan dengan Allah di bumi. Ini kan itu gambaran nanti di sorga. Wahyu 3:21, silakan. Barang siapa menang, di bagi anak-anak Tuhan ya, yang percaya Yesus, yang sudah struggle, berjuang. Tadi Mas Yuga ngajak nyanyi wah kita nih musim hidup kita nih ada musim durian, musim mangga, musim hujan, ya musim silih berganti, ada suka duka ya toh, senang susah, ada sakit, ada sehat lagi sakit, itu musim itu selalu terjadi. Tapi kita menang, amin. Janji Tuhan, barang siapa menang, ya kan? Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku. Waduh, didudukkan, disatukan dengan Yesus. Itu bahasa yasan, bahasa teologis untuk disatukan dengan Yesus. Ya, untuk sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kita ini disatukan dengan Yesus, dalam bahasa ini, ayat ini didudukkan di atas tahta. Kita udah belajar banyak ini, itu bicara tahta, bicara power, kekuasaan, kerajaan. Makanya aku anak raja. Ini ajaran ini khas Kristen, saudara. Saudara mau cari di mana? Agama apa ngomong? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Enggak ada, cari gitu, enggak ada. Ya. Nyebut Allah itu Bapak, enggak ada. Saudara. Hanya Kristen mana khas, ya. Jadi kita ini didudukkan di atas tahtanya Yesus. Nanti kita saya sudah ajar itu dijelaskan di pasal 20-nya yang Wahyu ya. Terakhir ya pasal 20. Berapa itu? 4 atau apa? Itu kita memerintah nanti. Maksudnya bersama Yesus itu. Jadi raja bersama Yesus. Luar biasa. Jadi kita di surga nanti tidak dapat istri 72. Wah kamu ini bidadari cantik 72. Enggak. Kita di surga jadi raja, memerintah bersama Tuhan Yesus, bicara punya kuasa gitu saudaraku ya. Jadi itu terjadi kesatuan ya, kita disatukan semua masuk dalam kerajaannya, duduk di atas tahta sebagaimana ini saudaraku ya. Aku telah menang, Yesus ngomong, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lah, kuncinya di situ. Seperti tadi, kesatuan itu terjadi karena Yesus dan Bapa satu, firman dan Bapa itu satu, itu menjadi berkat kesatuan untuk manusia. Kesatuan Yesus dan Bapa di dalam tahta, duduk di atas tahtanya. Yesus duduk di atas tahta siapa? Sebagaimana aku menang,
duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tanyanya itu Bapa. Jadi Yesus duduk di atas takhta Bapa. Wah, ini kita dibawa ke sana kan. Ini luar biasa. Makanya kesatuan itu tanpa Kristus enggak akan ada kesatuan. Ini lagi Efesus 1 ayat 10 sedikit-sedikit. Ini sebenarnya rencana Tuhan yang kekal, Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk berarti ada waktu nanti supaya genap waktunya, sampai waktunya genap untuk mempersatukan di dalam Kristus. Mempersatukan. Nah, kesatuan terjadi di dalam Kristus. Makanya tanpa Kristus tidak ada kesatuan. Sebagai kepala segala sesuatu. Kepala itu ya kepala. Bahasa Yunani-nya kefali. Mirip ya, tulisannya kepale, tapi bacanya kefali. Kepala, ya kepala itu Yesus sebagai pimpinannya, sebagai pusatnya, gitu ya. Segala sesuatu dipersatukan di situ. Baik, ini saudaraku. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Jangan kaget ya, yang di bumi dipersatukan di dalam Kristus. Makanya saya berani deklarasikan tanpa Yesus tidak ada kesatuan. Rumah tangga tanpa Yesus. Sudah ngalami ya Pak? Tanpa Yesus tidak ada kesatuan. KTP-mu Kristen sekalipun, KTP-nya saja yang Kristus. Kristen itu artinya apa? Sudah harus apa loh? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu pertama kali muncul di Antioquia, Kisah Rasul itu. Sebutan Kristen itu pengikutnya Kristus. Kristen itu gitu. Lah kalau KTP-nya saja yang Kristen, yang ikut Yesus KTP-nya saja. Tetapi saudara sendiri yang punya KTP enggak sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus itu bukan KTP-nya tok, Kristen. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Ada Kristus, ngikut Kristus, mengikuti cara hidupnya Yesus, mengikuti ajarannya Yesus. Itu baru Kristen. Kalau cuma KTP-nya saja Kristen, tertulis saja Kristen, tapi hidupnya tidak mengikut Kristus, dipertanyakan. Karena Kristen ini ajarannya luar biasa, Tuhan itu loh hidup, Yesus itu loh hidup di dalam kita. Amin saudaraku, Efesus kemarin yang nemukan ayat waktu kita baptis, ayo iling enggak, tak tes ayo, masih iling enggak? Sambil ngajarin, ini kan tiap hari, tiap minggu training, baptis itu apa? Kok training? Pembimbingan baptis. Ayo kemarin ingat enggak? Efesus 3, 17. Keliru enggak? Efesus 3, 17. Betul ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi pentingnya di situ. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Hati itu mana? Kalau kita gambarkan kan kita nyebut di sini. Waktu Joshua kan apoteker ya, orang kesehatan ngerti. Ini bahasa Inggrisnya memang sama Indonesia lain. Hati kan liver ya bahasa Inggrisnya kan. Ini heart, bahasa Inggris jantung. Makanya terjemahannya dari Inggris heart di sini jadi hati ya, jadi jantung kita. Yesus itu ada di jantung hati kita. Maksudnya lebih tepat mungkin karena di Indonesia sudah pengertiannya hati ya. Hati itu lever, padahal lever itu bukan yang dimaksud heart. Ya, heart itu jantung. Jadi diterjemahkan hati di Indonesia. Jadi Yesus itu di jantung hati kita, pusat hidup kita. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Maksudnya yang di dalam sini loh. Ya. Tapi ini bukan fisik jantung beneran ya. Ini cara jantung pusat hidup dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Orang yang percaya Yesus menurut ayat ini firman Tuhan, bukan saya ngomong. Engkau percaya Yesus, beriman pada Yesus? Amin. Oleh imanmu, Kristus di mana sekarang? Karena kamu percaya Dia. Oleh imanmu, Kristus diam di mana? Di hatiku, ngomong sama saya. Kristus diam dalam hatiku. 1, 2, 3. Kristus diam. Sambil gini biar ngerti ya, supaya ngerti dalam hati itu bukan di sana, bukan di sana, bukan di sana. Di dalam. 1, 2, 3. Kristus diam di dalam hatiku. Enggak jauh. Jauh enggak di sini, dekat. Makanya saudaraku kalau lagi galau, lagi apa, ingat Kristus diam dalam hatiku. Kok bisa diam dalam hatiku? Karena iman. Itu loh saudara, karena imanmu. Loh, yang penting Anda percaya Yesus, kalau nggak percaya, nggak tahu. Tapi kalau
kau percaya Kristus nggak jauh, Kristus di dalam hatimu. Gitu. Jadi ini khas Kristen. Coba cari agama di mana? Tuhanmu itu di dalam hatimu. Oh, nggak ada. Oh, dewa siwa di dalam hatimu, nggak boleh. Dia ada di Kailas, itu namanya tempatnya itu ya. Agama apa? Buddha. Nggak tahu Buddha di mana. Tapi ajaran Kristen itu khas. Makanya Kristen, pengikut Kristus, Kristus ada di hatiku. Ya, ada di hati kita semua, di hati saya dan di hati saudara. Ini kesatuan. Dan nanti bahkan sampai di surga. Ya, kita duduk di atas tahtaku, aku duduk di atas Bapa. Kesatuan ini terjadi. Lah kita akan belajar hari ini. Ini agak sulit teologis ya, tapi saya berusaha gampang deh. Yohanes 14 ini waktu konseling baptisan sudah saya sampaikan, tapi saya mau perdalam sedikit. Yohanes 14 ayat 15 dan sampai 23. Agak panjang ya. Nanti bacanya kalau saya beri penekanan, nanti bisa berhenti sebentar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Terus? Loh. Oh, lanjutannya. Yaitu roh kebenaran. Bukan kebablasan. Nah, kalau kita mengasihi Yesus, kamu ngasihi aku, kamu akan nurut segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Jadi kasih itu bukan cuma di bibir ya, tapi kasih itu dalam wujud nyata. Saya selalu goda anak pemuda di sini ya. Kalau kamu ada orang ngomong seneng sama kamu, cuman ngomong doang, cuman di bibir, jangan percaya. Minimal belikan bakso gitu. Kasih kan ada wujudnya ini loh, belikan. Ngomongnya kasih pelit ya, belikan bakso aja enggak ya. Cuman minum air putih ngobrol gak mari-mari. Waduh, Mas Yuke nih loh. Waduh, kalau cintanya nih sudah dikasih macam-macam, aku mana lah pas kamu di depanku. Ini kalau membuktikan cintanya ini luar biasa, saya heran ini Pak. Nyonya apa saya dulu seperti itu ya, membuktikan cinta. Geleng-geleng dia. Aku gimana cara membuktikan cinta aku dulu? Loh, dengan perbuatan kan enggak cuma ngomong aja. Dengan perhatian, dengerin dia seneng dulu kan, dia sering cerita curhat masalah keluarganya kan, papanya, adiknya gini, saya dengerin. Wah, coba kalau kamu ini cerita apa, wah, nggak sabar dengerin ya. Makanya kasih itu nggak cuma di bibir ya, tapi kita mengikuti segala perintah Tuhan, nah, kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan, Yesus ngomong apa? Aku akan meminta pada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya memberikan seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama. Iya, ini penolong yang lain tadi kan, Alon Parakleton itu yang dimaksud Roh Kudus, Parakletos itu. Ya, penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, karena Yesus mau kembali pada Bapa kan, tadi kan kita lihat udah doanya Yesus supaya dipelihara dalam namamu, dosa minggu lalu ya, nama yang telah kau berikan kepadaku. Ya. Nama ini memelihara ini bicara, makanya satu nama, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu nama, satu hakikat, secara teologinya, satu usia, satu unsur, ya, satu zat sebagai Allah, tapi memiliki tiga hipostasis realita yang berbeda. Ada Bapa, ada Yesus yang jadi manusia yang mengerjakan sebagai firman, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kita sedikit belajar hari ini menyertai kamu. Lah menyertainya bagaimana? Yaitu selama-lamanya, yaitu diberi nama di sini, jangan dulu, yaitu, belum selesai bacanya tadi kan, supaya Ia menyertai kamu, oh benar, selama-lamanya, oh sayang, 17, yaitu roh kebenaran, namanya roh kebenaran, terus, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, ya, namanya roh juga tidak kelihatan, saudara ya, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu kenal dia sebab Ia diulangi lagi. Ia menyertai kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukan cuma nyertai, juga mana? Apa? Saudaraku, diam. Di dalam kamu. Ini Kristen ini ajaran khas, saudaraku. Tuhannya itu ada di dalam kita. Yesusnya ada di dalam hati. Roh Kudus. Jadi ini janji Yesus waktu naik ke surga kan nanti aku akan berikan penolong yang lain. Saya sudah ngajar alon ini yang lain sejenis maksudnya. Nanti lain kali saya berikan contoh, itu banyak ayat-ayat
Bisa dibuktikan dengan ayat. Jadi para murid ini disebut alon, murid yang lain gitu loh. Karena sama-sama murid gitu loh. Bahkan itu pernah saya nyoba nyari-nyari tentang alon ya, alos itu yang lain, bahasa Yunani, ini bahasa Yunani. Itu kalau Indonesia enggak kelihatan. Waktu Petrus mau, ini saya enggak usah buka panjang nanti ya, sedikit aja supaya biar tahu bedanya. Yang lain itu ada dua, alos sama heteros. Saya ngajarin Chandra pusing kepalanya. Heteros itu heterogen itu loh, heteros bahasa Yunani. Itu heterogen, berbeda, benar lain tapi berbeda sama sekali. Kalau alos, yang lain itu contohnya seperti murid. Petrus murid, Yakobus murid, itu murid yang lain itu disebut alos, sama-sama murid Kristus. Waktu Petrus waktu mau menyangkal Yesus itu kan ditanya, kamu ada hamba perempuan itu ya, kamu muridnya Yesus bukan gitu ya. Terus ada orang lain, lah itu heteros. Kalau saudara lihat itu orang lain heteros, karena orang lain. Tapi ketika nyebut ada hamba perempuan yang lain lagi, itu pakai alos. Ini coba Matius 26, nanti saudara lihat waktu, saya lupa 26 atau 27, waktu Petrus mau ditangkap. Itu bahasa Yunaninya kelihatan, kalau di Indonesia enggak kelihatan. Lah Yesus gunakan istilah ini, penolong yang lain. Jadi yang lain dari Yesus, ini Tritunggal tuh di situ. Yesus, aku dan Bapa satu, Roh Kudus juga satu. Nanti kalau dibuka panjang, saya sudah pernah sering sampaikan nih, itu di Yohanes Yohanes 15:26. Roh Kudus itu keluar dari Allah karena dia dulunya sejak awal bersama Allah, nafas hidupnya Allah keluar. Nah, jadi ini diberikan yang luar biasa diam di dalam kita. Jadi paling enggak Anda sudah mengerti hari ini ada dua dulu ya, yang tinggal di dalam kita orang percaya. Ini ajaran Kristen, lainnya enggak ada. Jadi yang di dalam hatimu, yang tinggal dalam dirimu, pertama Tuhan Yesus. Yang kedua Roh Kudus, ini loh. Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang coba bersama saya sambil tepuk-tepuk dadanya ngomong, Roh Kudus diam di dalam aku. 1, 2, 3. Roh Kudus diam dalam aku. Haleluya, ini berkatmu loh saudara, orang Kristen. Ini berkat yang luar biasa. Amin Mas Heru, wah Mas Heru sampai sungguh-sungguh gini. Wah, Roh Kudus diam di dalamku. Wow, Yesus di dalamku. Roh Kudus di dalamku. Kalau Yesus dalamku, Roh Kudus dalamku, rokok kudus masuk enggak? Tubuhmu bait Allah. Ada enggak setuju pendeta? Itu ayat itu memang untuk percabulan. Ya, saya diskusi sama orang, dia enggak setuju ayat itu. Loh, enggak apa-apa, memang itu ayat itu untuk tentang percabulan. Tubuhmu itu bait Allah, jangan dirusak gitu loh. Dengan percabulan itu merusak. Bukan merusak, gini dosa itu kan merusak, ya, merusak orang lain. Tapi percabulan itu merusak diri sendiri, ayat itu ngomong gitu. Lah sekarang saya mau tanya, ngerokok itu merusak enggak? Ya kan, merusak paru-paru. Loh, jangankan, enggak usah cari di Alkitab lah, dokter aja tahu itu merusak. Ya kan, lah ini tubuh ini bait Allah, digunakan untuk melayani Tuhan gitu. Ya, jadi yang di dalam kita ini bukan asap. Yang di dalam kita ini Roh Kudus, Tuhan Yesus. Bahkan nanti kita lihat lebih jauh, ya termasuk minuman keras, sesuatu yang merusak jangan, percabulan, aduh itu serusak. Ini loh Tuhan sudah tebus, tubuhmu dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, itu jelas. Kenapa? Tubuh sudah dibeli, jangan dirusak. Jangan dirusak dengan apapun, jangan dirusak. Ini miliknya Yesus ini. Dipakai untuk melayani Tuhan. Banyak orang itu sudah di kursi roda, aduh aku pengen melayani Tuhan, sudah merot-merot tangannya. Kenapa kamu waktu sehat, kamu enggak mau melayani Tuhan? Kenapa saat kamu udah sakit, saya enggak ngomong Mas Heru, tapi kan dari sini tapi kan luar biasa Mas Heru, melalui ini kan disadarkan Tuhan, aku ora disentil Tuhan, ditegur, dibanting, baru sadar. Banyak orang nunggu remuk, redam dulu, kenapa harus nunggu hancur dulu? Kenapa harus nunggu sakit dulu baru sadar? Kenapa? Aduh, nyesel. Itulah manusia, ya. Sering menyesal, ya. Sering nasi sudah menjadi bubur. Kalau udah jadi bubur, jadikan nasi lagi bisa enggak? Udah enggak bisa, udah hancur-hancur kan jadi bubur. Makanya hati-hati ya dengan hidup kita. Terus dia akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kamu enggak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali padamu. Ya toh? Datangnya bagaimana? Terus
tinggal di sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Jadi gini, Yesus datang itu kan orang ngertinya bicara datangan kedua, second coming kan. Tapi saya akan tunjukkan Yesus itu bukan cuma datang kembali kepada murid-murid ninggalin yatim piatu itu minggu depan, nanti itu akan saya detilkan. Luar biasa, nanti minggu depan. Anda kan ngertinya Yesus sudah naik ke sorga. Tapi Alkitab mencatat kisah Rasul banyak, Yesus itu berkali-kali datang lagi. Nemui Paulus, Petrus, oh luar biasa. Saudara nanti akan lihat. Bahkan sampai hari ini saya percaya, Mas Heru pun ya, karena dijumpai Yesus. Sadar, hidupnya dirubah. Saya pun ngalami dijumpai Yesus. Banyak orang-orang ngalami jumpa Yesus, berjumpa Yesus. Di dalam roh tentu saja yang luar biasa hidupnya berubah. Orang kalau ketemu Yesus hidupnya pasti berubah. Amin saudaraku. Bahkan Yesus juga rohnya di dalam kita. Yang di dalam kita tuh nanti kita akan belajar itu rohnya Yesus. Ya. Oke, terus tinggal saat lagi. Tapi aku akan datang kembali padamu. Tinggal saat lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus hidup, kamu pun hidup. Nanti minggu depan saya perdalam ini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Aku di dalam Bapakku. Coba pelan-pelan ya. Aku, Yesus kan, di dalam Bapakku. Tadi aku dan Bapa satu. Yesus ada di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Kita yang percaya Yesus di dalam Yesus. Ini jangan dipikir secara fisik ya. Ya apa umpel-umpelan. Enggak, ini secara rohani, teologis. Yesus ada di dalam Bapa sebagai Sang Firman yang menarik kita. Makanya gereja itu, saudaraku. Bahasa Yunaninya eklesia, dari ek dan klitos. Klitosis apa klitos itu? Itu dipanggil dari atau keluar. Makanya itu kalau menjelaskan gereja itu 1 Petrus 2 ayat 9. Coba lihat dulu, 1 Petrus 2 ayat 9. Sebelum kita masuk ke sini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat Tuhan ini digambarkan seperti ini, disebut terpilih, imam dan raja. Imamat yang raja ini maksudnya imam itu orang yang melayani Tuhan. Imam itu orang yang melayani di mezbah, melayani di bait Allah. Ya, imam yang melayani manusia dengan Allah. Makanya kan pergi jadikan semua bangsa murid. Kita melayani Tuhan sebagai imam-imam yang rajani. Gitu loh. Imam-imam sekaligus raja yang punya kekuasaan, kekuatan. Sebagai seorang diurapi juga sebagai orang raja. Bangsa yang kudus. Lanjut. Umat kepunyaan Allah sendiri. Punya Allah sendiri. Supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan. Bukan memberikan, besar, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia. Dia, maksudnya Allah yang. Nah ini saudara, ini eklesia itu terjawab penjelasannya di yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu dipanggil keluar dari gelap. Sudah tidak digelap lagi, namanya keluar. Sudah tidak digelap lagi, sudah tidak dalam kehidupan dosa lagi. Udah keluar. Kapan kita membahas ini banyak itu. Keluar, kita keluarlah kamu. Ya. Dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Gereja itu seperti itu. Kita dibawa keluar, ya, untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Lah, terang yang ajaib ini apa? Ini ya apa-apa nih. 1 Timotius 6 ayat 16. Coba lihat ini. Terus tadi ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayo baca. Dialah satu-satunya yang telah takluk kepada maut, yang tidak takluk kepada maut. Ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Allah. Bersemayam dalam terang. Lah, Allah itu di mana? Bersemayam. Di mana? Dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak terhampiri. Makanya kita dipanggil keluar dari gelap, masuk kepada terangnya yang ajaib. Karena Allah ada di dalam terang. Gitu loh, saudara. Jadi kita ini menuju kemana? Coba renungan. Kita ini ditarik keluar dari gelap, dibawa keluar dari gelap, mesti kan ada tujuannya. Ini tujuan hidup kita orang Kristen. Bukan supaya sekedar kaya, sukses, punya istri yang cantik, rumah yang bagus, kemakmuran. Juga. Saya baru kita ditarik keluar dari gelap. Ya, kemiskinan itu termasuk gelap.
Ya, kemiskinan karena dosa loh ya. Ada yang miskin karena melayani Tuhan, istilahnya menderita karena Kristus, beda ceritanya. Ya Paulus itu loh, itu kan luar biasa, itu contoh. Ya toh, aku tahu namanya kelimpahan, aku ngerti namanya kekurangan. Ya, dia ini orang yang termasuk sebenarnya orang lumayan mampu, keliling dunia memberitakan Injil, uang dari mana itu? Tapi sering kali aku kekurangan makan. Ini miskin karena melayani Tuhan, bukan karena males, bukan karena dosa. Sering kali dirampok, disamun ya, dalam perjalanan, karam kapal berapa? 2 kali itu ya. Menderita kan seperti itu. Itu karena misi beda, saudaraku ya. Tapi kalau miskin karena males ya, atau istilahnya ada kutuk kemiskinan karena keluarga kita miskin, kita ikut miskin. Tetapi dalam Yesus kita akan dibawa keluar dari gelap kepada terang. Makanya ada ayat Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin dalam kegelapan ini, miskin yang seperti ini masuk kepada terang yang aja, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Loh, Allah kita kaya, raja segala raja kok gimana? Ini Tuhan bawa, cuman maaf kadang kalau kemakmuran fokusnya ke kekayaan toh, wah repot gitu loh. Kalau saya nggak mau ke situ aja. Kita ini dibawa ke terang yang ajaib. Karena Allah kita bersemayam di dalam terang gitu loh. Dan seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak bisa melihat dia. Makanya perlu Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak mungkin orang bisa sampai kepada Bapa, pada Allah. Karena Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Dalam terang yang tidak terhampiri, tidak bisa didatangi, terlalu suci, terlalu kudus. Makanya aku datang bukan untuk mencari orang benar. Yesus kamu itu. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Dirangkul sama Yesus, dipeluk sama Yesus, dibawa masuk ke dalam persekutuan. Karena aku dan Bapa satu, masuk dalam persekutuanku. Supaya kamu satu dengan Bapa gitu loh. Ya itu tadi, karena tadi buka tadi Yohanes 17 tadi. Karena aku pada waktu itu kamu akan tahu. Ketika Anda dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, Anda akan ngerti. Ayat berapa itu? Pada waktu itu, Yohanes 17 ayat berapa ini? Saya enggak nulis ayatnya nih soalnya. Berapa tadi itu? 18 ya. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa mana tadi? Aku di dalam Bapa. Yohanes 17, ayo. Ayat 16 17 dulu coba 17. Lemot. 18 kita sudah kan? 19 20 berarti. 20. Pada waktu itu 20. Komputernya lemot. Nah, ini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku Yesus di dalam Bapa. Yesus dan Bapa sejak semula satu sebagai firman, ya, firman dan Allah dan firman-Nya. Kita dibawa masuk. Dan kamu di dalam aku, ya, kita di dalam Yesus. Nanti maksudnya apa? Kita akan belajar. Dan aku di dalam kamu. Nah, kita belajar ini dulu ya, supaya enggak mumet, enggak sih. Ini kalau jadi seperti aku dan Bapa satu. Jadi gini, aku di dalam Bapa, Yesus ada di dalam Bapa, dan kamu, kita yang percaya di dalam aku, Yesus. Dan aku di dalam kamu. Ini kita buka Yohanes 15, maju. Ini karena murid-murid sudah diajarin duluan. Ini kan pasal 17, maju pasal 15, ayat 4, mulai 4. Ya, ini saudaraku. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 3 ayat aja. Coba. Tinggallah di dalam aku. Nah, tinggallah di dalam aku ini Tuhan Yesus. Kita disuruh tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan aku di dalam kamu. Yesus di dalam aku. Waduh, coba ini ya. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam aku, kamu, saudara. Sama seperti ranting. Contohnya ini menggambarannya seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Pokok itu batang gitu loh saudaraku ya. Pohonnya ini loh, pokoknya. Pokok anggur ini contohnya buah anggur. Demikian kamu tidak berbuah jikalau bataknya keluar ini. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, sekarang ini contohnya ternyata gampang saudara. Pohon. Ada ranting, kita pakai daripada pokok, carang, mumet ya.
Pokok carang itu kan bahasa Alkitab gitu. Itu ranting sama pohon gitu aja. Siapa pohonnya? Tuhan Yesus. Saudara dan saya apanya? Rantingnya, ya atau carang tadi ya. Yesus pokok dan kita carangnya, rantingnya. Tinggal di dalam aku. Seperti ranting nggak bisa berbuah dalam dirinya sendiri kalau tidak tinggal itu maksudnya melekat, nempel pada pohonnya. Ranting kalau nggak nempel pada pohon, buat percobaannya, pudil apa bu? Potong, ambil ranting itu dari pokok pohonnya, batang pohonnya. Biarkan apa yang terjadi dengan ranting tadi. Bisa hidup enggak ranting tadi? Jangankan berbuah, hidup aja enggak, daunnya jadi kering, mati. Ya kan? Itu ayat di bawahnya ada itu. Orang Kristen yang tidak tinggal dalam Yesus, itu seperti ranting yang tidak nempel, yang tidak tinggal pada pokok anggurnya, tidak tinggal pada batang pohonnya. Enggak bisa hidup. Akhirnya mati. Coba nih, baca terus nanti kan ketahuan matinya itu seperti apa. 6, 5. Akulah pokok anggur yang kamu ranting-rantingnya. Dan kamulah ranting-rantingnya. Dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat Sebab di luar aku, apa-apa. kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus 6 ini, ngeri saudaraku. Peringatan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tadi seperti ranting yang tinggal dalam batang pohonnya tadi ya. Kalau tidak tinggal dalam aku, baca ini. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tadi saya ngomong, kering akhirnya. Dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti Mas Pri, senengannya itu kalau habis motong pohon mangga di tempat saya, ranting-rantingnya kadang jatuh, kumpulin, bakar. Itulah orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak tinggal di dalam Kristus. Seperti ranting yang jangankan berbuah, hidupmu lu enggak akan berbuah. Hidup aja, tumbuh aja enggak. Makanya kalau gitu penting enggak, perlu enggak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen. Kita tinggal di dalam Kristus, perlu enggak saudara? Perlu. Nah ini, tinggal di dalam Kristus itu berarti maksudnya kita ini nempel. Kita ini apa ya, ada, tercacak, tercagak, bahasa Jawa kabeh. Tertanam di tanah ya. Makanya nempel kayak cuman lengket. Ini kurang mantep aja. Makanya di situ diterjemahkan tinggal, ranting tinggal di dalam ya ada di situ di pohonnya itu. Itulah engkau harus seperti ranting yang tinggal. Wah, terkalkulasi tambah bahasa tanaman nih Bapak ini. Stek apa? Stek. Cangkok. Ya dicangkok di situ. Ya memang ada ayat lain kita ini sebenarnya tanaman liar kita, terus dicangkok kepada Yesus. Mungkin kita dulu liar semuanya. Sekarang dicangkok kepada Yesus. Saya dulu ya liar saya nih, sebelum jadi pendeta dulu pendekar. Cangkok. Lah itu harus tertanam pada Yesus. Makanya itu tinggallah di dalam aku, lah aku di dalam kamu. Sekarang gini coba. Ketika tanaman ranting ini nempel pada tadi terokulasi, tersetik, tercocok, tercangkok, tertanam di dalam batang pohon tadi, bisa hidup enggak ranting ini? Makanya di ayat 5 tadi, coba lihat 5. Ya toh, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dalam aku pokok anggur tadi, batang pohon tadi, dan aku di dalam dia. Nah, aku di dalam dia. Bagaimana bisa aku di dalam dia? Ini pengertian dikasih contoh sehari-hari tanaman itu, saudaraku. Ranting nempel pada batangnya, pokoknya. Ranting ini bisa hidup. Kamu akan berbuah. Aku di dalam kamu, dan aku dalam dia. Ia berbuah banyak. Kok bisa berbuah?
Kenapa ranting yang tinggal di dalam batang pohon bisa berbuah? Kenapa? Karena mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, sari-sari makanan. Dapat suplai. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Maaf saudaraku, saya katakan, kalau hidupmu enggak ada damai, saudara perlu renung, aku lagi nempel enggak sama Tuhan? Aku sedang melekat enggak sama Tuhan? Atau kau sedang seperti ranting yang sedang mau rontok gitu. Pasti kok kalau kita ini nempel pada Tuhan. Makanya bahasanya sulit ya, tinggal di dalam batang pohon tadi. Ranting itu akan tetap hidup, terus hidup, bahkan berbuah banyak. Terus ayat 6-nya tadi kita ulangi. Barang siapa kalau tidak tinggal dalam aku, ia dibuang, ini yang terjadi. Keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah, mengenaskan kan. Karena ranting keluar dari Alkitab ini banyak contoh. Kita ini seperti domba, katanya kan. Terus domba yang tersesat, dicari Tuhan, ketemu di panggul lagi dibawa kembali. Seperti ranting. Kita ini ranting yang lepas dari pokoknya sehingga jadi kering mati. Makanya perlu diambil lagi, ditanam. Itu ada di Korintus itu. Paulus memberikan contoh. Kan ini tanaman liar dicangkokkan kembali. Maka saudara, apapun keadaanmu saat ini, ingat baik-baik, jangan sampai keluar dari persekutuan dengan Allah. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal dalam kau. Tanya keluar. Dalam kamu. Digambarkan seperti pohon. Wah, tahu kita di bawah pohon saya. Ada pohon, ada ranting. Kalau kamu tinggal dalam pohon ini, kamu akan berbuah banyak. Kalau enggak lepas, kamu kering, mati, dibakar orang. Nah, ketika kamu nempel pada pohon ini, kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lah, aku di dalam kamu ini ternyata adalah nutrisi-nutrisi nutrisi-nutrisi dari pohon sebagai batangnya ini, pokoknya ini menyalurkan kehidupan, menyalurkan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh ranting tadi. Makanya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dijelaskan oleh Yesus di sini, jikalau kamu tinggal dalam aku, baca, dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah, praktek nyatanya, bagaimana kita tahu bahwa saya ada di dalam Yesus, Yesus di dalam saya, jikalau kamu menuruti firmanku. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, tinggallah dalam aku. Maksudnya kalau saya buat sederhana, percaya Yesus tadi itu, oleh imanmu, percaya. Terus masalahnya firmannya tinggal enggak dalam kita? Itu nutrisinya, itu yang bikin hidup, itu yang membuat berbuah. Ini makanya tinggal dalam aku, seperti aku di dalam Bapa gitu ya. Pada waktu itu kamu akan ngerti aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terjadi kesatuan. Melalui firman Tuhan ini. Kita bersekutu Tuhan, kita ngerti firman Tuhan. Kita hidup dalam iman, percaya pada firman Tuhan. Terus kembali ke kurang sedikit ini. Yohanes 17 ayat lanjutannya tadi. Berapa? 20 apa 21? Kok mati HP saya? Yohanes 17 tadi. Kembali doa tadi. Berapa tadi? 21 ya? 14. Ya. Yohanes berapa tadi? Oh, Yohanes 14, kok 14, saya makan gak ketemu 17, berapa? Wis, ngelindur ini. 20 dulu ya, pada waktu kamu akan ngerti tadi. 21 lah ini. Barang siapa memegang perintahku. Memegang perintahku, kan aku tinggal di dalam kamu di dalam aku.
di dalam aku, firman-Nya di dalam kamu. Dan melakukannya. Ya, inilah. Dialah yang mengasihi aku, dan Yes, barang dan? siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ya, Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. kamu ku jadi nyanya. Kamu jadi engkau, nggak apa. Nggak apa-apa. Jadi kita ada tinggal di dalam kasih persekutuan dengan Bapa melalui Yesus. Coba lebih jelas lagi ya 22, 23. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya. Jadi ini Yudas itu banyak nama Yudas ya. Ada Yudas Iskariot yang mengkhianati, ini yang bukan yang mengkhianati Yesus. Tanya pada Yesus, ngomong pada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Berkali-kali Yesus itu ngulang, jika orang mengasihi aku, nuruti firman, pasti akan mengikuti firman-Ku. Tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini penting banget gitu loh, saudaraku. Diulang, sesuatu yang diulang-ulang itu berarti penting. Saya mau tanya, Anda jadi Kristen berapa tahun? Ngerti firman enggak? Baca Alkitab enggak? Masuk enggak Alkitab itu? Alkitab. Firman yang tertulis dalam Alkitab, masuk enggak dalam hatimu? Itu loh Yesus tinggal, itu kan iman. Sekarang gini loh, iman itu apa sih? Iman itu timbul, firman ngomong, Roma kan, timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Anda punya iman itu bukan karena lahir bapakmu Kristen, ibumu Kristen, kau lahir jadi orang Kristen, oh kau punya iman. Oh tidak. Aktemu yang tertulis Kristen. Makanya tidak jamin, agama itu tidak jamin, Kristen pun tidak jamin. Tetapi saat kau mengerti firman, kau dengar firman, firman itu masuk, firmanku tinggal dalam kamu. Engkau dengar firman, iman itu timbul dari pendengaran akan firman, muncul iman, percaya kepada Yesus. Dan saat kau percaya Yesus, engkau mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, itu tanda engkau mengasihi. Dan bagi orang yang seperti itu, ia menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan, baca. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Kami akan datang, kami ini siapa? Bapa dan Tuhan Yesus, Bapa dan Sang Firman itu akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Ya apa saudara? Tritunggal ini lengkap nih. Tadi Yesus oleh imanmu, ya kan? Terus Roh Kudus, karena percaya Yesus berikan Roh Kudus itu. Jadi tahapannya gitu loh, Yesus dulu, percaya Yesus. Percaya nanti aku akan kirim Roh Kudus. Supaya menyertai kamu, diam dalam kamu. Dan karena Roh Kudus diam, maka aku dan Bapa juga di situ. Ayat terakhir, 1 Yohanes, seneng nih terakhir. 1 Yohanes 3:24. Saya akan simpulkan, senyum istri saya. Oh, senyum. Berapa pulang, mangan-mangan mari ini. Sepenting nangkep firman-Nya. Amin, saudaraku. Kalau enggak nangkep, ini seperti ranting yang enggak nempel itu nanti. Ranting yang enggak nempel-nempel ini, kapan berbuahnya? Kapan bertumbuhnya? Kapan lebatnya ini? Baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Bayangkan, ia diam di dalam Allah. Kok bisa ini? Ya kan ada Yesus kan, ya toh, Yesus yang membawa kita kepada Allah tadi, yang saya sudah baca tadi, yang kita baca di awal. Dan Allah diam di dalam dia. Allah di dalam kita. Allah di dalam saudara dan saya. Coba bayangin, Kristus ada di dalam hati kita. Roh Kudus diberikan, menyertai, tinggal dalam kita. Ini Allah di dalam kita. Dari mana taunya? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah Roh yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kan ada Roh Kudus. Aku dan Bapa tinggal di situ. Jadi Roh Kudus ini, makanya Tritunggal, Roh Kudus adalah rohnya Allah yang masuk dalam hidup saudara dan saya. Di dalam diri saya ada Roh Kudus. Di dalam diri Cindi ada Roh Kudus. Di dalam diri Riki ada Roh Kudus di situ. Roh yang sama. Kalau roh saya dan roh Riki, roh manusia ya, roh agung, rohnya Riki beda.
Mbak Asih bagus ya kemarin ngasih komentar di WA grup, ngasih apa, Heru itu loh. Wah, rohmu apa kemarin sih makin besar. Gitu. Oh, yang nangkep Mbak Asih itu Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi disebut rohnya itu tambah dewasa, rohnya tambah kuat, tambah besar. Ada, roh itu, jangan tubuhmu tok tambah gede, melembung. Kayak saya gini. Kita nih bertumbuh bukan cuma tubuhnya saja. Akal budi juga bertumbuh, tambah pinter, itu kan berarti akal budinya tumbuh. Jangan lupa kita juga punya roh. Roh manusia kita itu loh. Itu juga perlu tumbuh. Itu beda-beda kalau ini. Rohnya saya, rohnya Mas juga beda ukurannya. Tapi Roh Kudus itu sama, roh dari Allah kok. Makanya ayat ini, saudara. Tadi ngomong terakhir, ini yang terakhir supaya menyimpulkan ini. Kesatuan ini, Efesus 2 ayat 18. Karena oleh dia Tuhan Yesus, nanti baca sendiri ya, itu Yesus yang dimaksud. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena Yesus, kita kedua pihak, ini nanti baca di atasnya, itu orang Yahudi, yang orang bersunat, yang menyebut dirinya bersunat, kita orang yang tidak bersunat. Jadi kalau di Alkitab itu digambarkan orang Yahudi itu adalah ranting yang sesungguhnya, kita ini tunas liar, gitu. Terus dicangkokkan, itu harus ngerti, gitu. Kita tidak boleh sombong. Kita umat pilihan, ya juga, karena sebetulnya orang Yahudi itulah umat pilihan, orang Israel. Kita ini umat pilihan juga karena iman pada Yesus. Dua belah pihak disatukan dalam apa? Satu roh. Itu gambaran kelompok orang yang bersunat, kelompok orang tak bersunat istilahnya. Itu baca di atas. Ya, dipersatukan di dalam satu roh. Eni pneumati. Satu. Pneumati, roh yang satu, dalam roh yang satu. Roh yang sama maksudnya. Ini baru yang menyatukan kita. Makanya dalam satu roh. Roh yang sama, Roh Kudus. Supaya beroleh jalan masuk kepada Bapa. Prosagogin. Akses. Kita ini mendapat akses. Bahkan terjemahan prosagogin ini juga penerimaan. Kita diterima kepada Bapa, jalan masuk kepada Bapa, diterima oleh Bapa. Tadi kita nyanyi kan, belum pernah ada kasih dunia yang menerima diriku apa adanya. Itu karena Yesus dalam satu roh. Jadi sekali lagi kesimpulan kita hari ini ajaran khas Kristen, tidak ada dimanapun. Saudara harus sadar hal ini. Kita harus sadar sebagai orang Kristen bahwa kita hidup lahir di dunia ini tidak betulan. Kita lahir di dunia ini tidak sekedar ngebein dunia, tidak sekedar supaya bumi ini penuh dengan orang, tapi ada rencana Tuhan buat kita. Kita lahir di dunia, ya kita mungkin ya karena dengan latar belakang masing-masing, tercerai-berai kemana-mana, liar, istilahnya gitu, dalam gelap, dipanggil masuk dalam terang. Melalui Yesus Kristus iman, karena tanpa Yesus tidak bisa sampai pada Bapa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa, di luar aku kamu seperti ranting yang tidak nempel pada pokoknya. Ranting yang akhirnya kering, mati, dibuang, dibakar. Makanya kenapa neraka itu seperti api, itu tempat pembakaran, Gehana bahasa Yunaninya, api yang besar menyala-nyala. Beda dengan Hades. Hades itu alam orang mati, itu nanti dibuang semua ke Gehana. Tapi orang-orang yang mati di luar Kristus itu, saudara perlu ngerti ini. Orang yang mati di luar Yesus tinggal di dunia orang mati, terjemahan dari Hades. Tapi kita orang yang percaya Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di mana? Firdaus, Paradiso. Itu yang Taman Eden, terjemahan Taman Eden itu. Nanti saya akan khotbah itu lain kali. Dibawa ke Firdaus. Nah nanti orang-orang yang di dunia orang mati Hades itu, nanti iblis dibuang ke Gehana. Makanya terjemahan itu harus ngerti bahasa aslinya. Lautan yang menyala-nyala, lautan api itu. Dibuang iblis, malaikat-malaikatnya. Dan Hades, yang orang-orang dalam Hades dibuang ke sana. Itu kalau orang tidak menjadi ranting yang nempel pada Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Di luar aku, kamu tidak sampai kepada Allah. Allah itu di dalam terang, yang tidak terhampiri.
Makanya kita dipanggil keluar dari gelap pada terang, itu melalui iman pada Yesus. Tapi saya perlu mengingatkan, orang Kristen lahir perucut. Aktemu Kristen, gede ngurus KTP Kristen, belum jamin. Engkau jadi benar-benar tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kamu. Ukurannya bukan KTP, akte kelahiran. Nenek moyang Kristen saja tidak. Ukurannya iman. Iman kepada Yesus. Iman itu bukan, aku ngerti sekolah minggu ceritanya Yesus, oh bukan cuma ngerti. Iman itu kan timbul dari pendengaran kan firman. Firmanku tinggal di dalam kamu, ini kuncinya. Bahwa kita mengenal firman-Nya. Kita mengenal Dia sang firman, firman-Nya di dalam kita. Yesus hidup dalam kita. Kalau kamu mengasihi, kami akan datang. Aku dan Bapa datang. Roh Kudus datang. Dan kita menjadi satu dengan Bapa. Dan kita hidup di dunia ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan selanjutnya minggu depan bagaimana Roh Kudus ini memimpin hidup kita. Ya, Roh Kudus itu jaminan, avaron. Ya, jadi jaminan itu bukan cuma DP. Ya. DP itu uangnya kecil ya. Ini saya belajar sebenarnya hari ini mau khotbah itu, cuman kayaknya harus dasar ini dulu. Nanti baru minggu depan kita belajar Roh Kudus itu ketika diberikan dalam hidup kita ini berbeda. Ya. Karena dijamin oleh Tuhan sendiri, ditanggung, ada security, keamanan. Ya. Orang kalau mau pesen sesuatu di tempat saya dulu, kan kos-kosan saya, orang kalau mau masuk kos DP cepet-cepetan karena takut diduli orang untuk keamanan supaya saya dapat tempat ini. Saudara pasti dapat akses kepada Bapa, akses ke sorga. Amin, saudaraku, itu janji Tuhan. Jaminannya Roh Kudus itu minggu depan nanti. Kita akan berdoa hari ini. Kita tutup sampai di sini, musik bisa maju ke depan. Nah, kita belajar hari ini tetap dengan tema yang hampir sama dengan minggu lalu. Saya mengingatkan ini khas ajaran Kristen, bahwa kita ini satu dengan Allah. Kita disatukan dengan Allah di dalam Kristus. Ini adalah rencana Allah. Kegenapan rencana Allah melalui Yesus semua akan disatukan di dalam Dia. Seluruh ciptaan, karena Dia adalah arche,